Salam olahraga. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada masa pandemi saat ini, kita perlu menjaga daya tahan tubuh dengan cara berolahraga. Salah satunya yaitu bulu tangkis. Anak-anak, kalian pasti sudah mengenal kan bulu tangkis itu? Apa sih bulu tangkis itu? Permainan bulu tangkis adalah permainan yang bersifat individual yang dapat dilakukan dengan cara 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 dengan menggunakan raket sebagai alat pemukul dan kok sebagai objek yang dipukul. Lapangan permainan berbentuk persegi 4 dengan dibatasi oleh net untuk memisahkan antara daerah permainan sendiri dengan daerah permainan lawan. Tujuan utama permainan ini adalah mengumpulkan angka untuk mencapai 21. Pemain yang dapat mengumpulkan poin hingga 21, maka dialah pemenangnya. Untuk memenangkan permainan, setiap pemain harus memiliki beberapa keterampilan dasar permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, terdapat beberapa gerak dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain agar pemain dapat memainkan permainan bulu tangkis dengan baik dan benar. Gerak dasar dalam permainan bulu tangkis adalah memegang raket, servis, footwork, dan pukulan. Mari kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu pegangan raket. Pegangan raket yang umum digunakan dalam gerak dasar permainan bulu tangkis yaitu 1. Pegangan raket forehand. Cara melakukannya adalah gunakan tangan kanan atau kiri untuk memegang raket. Posisi kepala raket menyamping. Pegang raket seperti orang yang sedang menjabat tangan. Jarak ibu jari dan jari telunjuk seperti huruf V. Sedangkan posisi jari kelingking, jari tengah, dan jari manis menggenggam raket. Yang kedua adalah pegangan raket backhand. Cara melakukannya hampir sama persis dengan teknik forehand, tetapi ada perbedaan yaitu pada posisi ibu jari agak digeser mendekati jari telunjuk. Materi gerak dasar yang kedua adalah servis. Yang pertama, servis forehand pendek. Cara melakukannya adalah pegangan raket menggunakan pegangan raket forehand. Kemudian kaki kanan berada di belakang dan kaki kiri di depan. Ayunkan raket yang tidak terlalu keras dan tidak menggunakan tenaga yang besar. Saat melakukan teknik ini, posisi kok tidak boleh terlalu jauh dengan net. Yang kedua adalah servis forehand tinggi. Dalam melakukan servis forehand tinggi, hampir sama dengan melakukan servis forehand pendek. Tetapi dalam melakukan servis forehand tinggi, kita menggunakan tenaga penuh supaya kok melambung tinggi melewati pemain lawan dan akan jatuh pada daerah bagian belakang lawan. Yang ketiga adalah servis backhand. Dalam melakukan servis backhand, kita menggunakan pegangan raket backhand. Posisi raket ada di depan dan posisi kaki kanan berada di depan. Yang berada di belakang adalah kaki kiri. Lakukan ayunan dengan relatif pendek, jadi bola jatuh tidak jauh dari netnya. Perlu diperhatikan, materi gerakan servis yang saya berikan tadi khusus untuk pemain yang menggunakan tangan kanan. Bagi yang menggunakan tangan kiri, lakukanlah sebaliknya dari gerakan tangan maupun kaki yang tadi saya sebutkan. Untuk materi yang terakhir adalah gerak dasar pukulan.
Yang pertama, pukulan forehand. Bagaimana cara melakukannya? 1. Pegang raket dengan teknik forehand. Yang kedua, posisi kaki kiri berada di depan dan posisi kaki kanan berada di belakang. Yang ketiga, posisi badan miring ke arah kanan. Yang keempat, pukul shuttlecock sambil dengan menggerakkan bahu ke depan. Apabila kamu ingin melakukan pukulan clean, pukullah shuttlecock sekeras mungkin. Yang ketiga adalah pukulan backhand. Cara melakukannya adalah genggam raket dengan posisi tubuh siap menggunakan pegangan raket backhand. Putar badan dengan posisi kaki kanan berada di belakang, kaki kiri berada di depannya, sedangkan posisi siku dan lutut sedikit dibengkokkan. Selanjutnya, ayunkan raket menggunakan siku, kemudian dorong dengan pinggang hingga posisi siku menjadi lurus. Pukulan backhand juga bisa dilakukan sambil melangkahkan kaki kanan, kemudian ayunkan pada posisi kaki kanan sudah mendarat setelah shuttlecock dipukul. Pada pertemuan kali ini kita baru saja mempelajari 3 gerak dasar yang harus ada dalam permainan bulu tangkis, yaitu pegangan raket, ada pegangan raket backhand, ada pegangan raket forehand. Servis juga ada servis forehand tinggi, servis forehand pendek, dan juga ada servis backhand. Dan yang ketiga ada pukulan. Ada pukulan forehand, ada pukulan backhand. Masih ada beberapa gerak dasar yang harus kita pelajari dalam permainan bulu tangkis. Akan Pak Guru sampaikan saat pertemuan selanjutnya. Pada akhir pertemuan ini, Pak Guru akan memberikan tugas pada kalian di rumah untuk melakukan gerak dasar permainan bulu tangkis yang sudah kita pelajari dengan bantuan orang tua, keluarga, teman, secara mandiri di rumah. Kalian bisa menggunakan raket modifikasi, misal menggunakan raket listrik yang buat nyamuk itu, atau kita bisa membuat sendiri dengan menggunakan kardus atau kayu. Untuk shuttlecock kita bisa menggunakan cock standar. Jika tidak punya cock standar, kita bisa menggunakan modifikasi, misal dari kertas diremas-remas nanti untuk dijadikan shuttlecock untuk memukul. Dalam melakukan gerak dasar tadi, kalian buatlah video maksimal 2 menit saja, lalu kirimkan melalui Microsoft Form yang linknya akan Pak Guru bagikan lewat WhatsApp group. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Demikian dari saya, semoga pembelajaran dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pencegahan COVID, rajin berolahraga, dan jangan lupa bahagia. Salam olahraga.